Kim Se-i menuduh nih guys bahwa manajer inilah yang memberitahu di Space tentang foto-foto Kim Se-ron di bar poker yang saat itu membuatnya menghadapi kritik pedas lagi. Hello everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat! Fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Oh ya, aku hampir aja lupa. Aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang lagi merayakan. Dan guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, di sini aku merekomendasiin produk face cream yang aku pakai. Ini tuh produk face creamnya Marina. Menurut aku ini tuh mantul banget, wajib banget kalian coba. Apalagi buat teman-teman cowok yang pengen wajahnya itu kelihatan cerah, tapi nggak mau kelihatan dempul. Menurut aku ini sih solusinya. Dan waktu pakai ini wajah itu jadi kelihatan lebih bersih, lebih seger gitu loh, nggak kusam lah wajahnya. Apalagi kandungan di sini juga mantul-mantul. Ada niacinamide, ada fermented VFE, alpha arbutin, tranexamic acid sampai ceramide. Dan ini juga punya SPF 20 PA+++. Harganya juga murah guys. Buat kalian yang juga tertarik untuk cobain face cream ini, bisa langsung cek the produk. Oke teman-teman, enough ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Dan langsung aja kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Heart to Hearts, yang mana belum lama ini momen ketika Heart to Hearts dikelilingi di Bandara Gimpo menuai sorotan publik. Lantas, apa yang terjadi? Nah guys, sebelum lama ini Heart to Hearts muncul di Bandara Internasional Gimpo pada tanggal 29 Maret 2025 untuk mengejar penerbangan mereka ke Tokyo untuk menghadiri The Performance 2025. Namun, selama apa yang seharusnya menjadi keberangkatan yang mengasyikkan, para member menemukan diri mereka dalam momen yang cukup panas nih guys, dengan adanya seseorang yang tampak berteriak. Nah, untuk orang yang berteriak ini diduga mengungkapkan kemarahannya atas keributan atau keramaian yang disebabkan oleh kehadiran dari grup tersebut di bandara. Jadi ya sebenarnya sama ya guys, seperti idol-idol K-pop lainnya. Kalau ada idol K-pop yang ada di bandara gitu ya kan, pasti akan ada wartawan, terus ada juga keamanan, terus ada juga fans-fans yang lain. Dan itu bukan sesuatu yang baru gitu di industri ini. Begitu pula yang terjadi dengan Heart to Hearts. Di saat mereka di bandara tersebut, banyak banget wartawan yang kalau aku lihat yang juga mengiringi keberangkatan dari Heart to Hearts. Adapun untuk ke orang tersebut yang berteriak pada kala itu diduga mengatakan seperti ini guys. Apa-apaan ini bung? Orang-orang akan terluka. Dasar bajigur. Intinya dia tuh kayak terus mengumpat. Kalian bisa menyakiti anak-anak kecil. Dasar bajigur. Kita juga harus pergi. Dasar bajigur sialan. Dan guys, saat teriakan tersebut menjadi semakin eksplisit ya. Video itu menjadi senyap sebelum diakhiri dengan orang di balik kamera, dalam hal ini adalah wartawan, yang mengomentari betapa tidak bersahabatnya kondisi pada saat itu. Kurang lebih untuk wartawan dari Newsen mengatakan seperti ini. Itu sangat tidak bersahabat, kadang menjadi sangat tidak bersahabat di sana. Adapun momen ketika itu terjadi seperti ini, coba kita lihat bareng-bareng ya guys. Alright, jadi seperti itulah bagaimana cuplikannya. Dan ketika video itu dibagikan melalui saluran YouTube Newsen, momen yang memanas itu menarik perhatian dan segera memicu pro kontra dari kalangan netizen. Beberapa menganggap bahwa bahasa yang digunakan oleh orang tersebut terlalu vulgar. Sebagian yang lain merasa senasib dengan orang itu dan mengatakan perlunya perubahan yang nyata. Di komunitas online Korea, netizen berkomentar seperti ini guys. Kurasa dia itu mau mengatakan seperti ini. Kau akan menyakiti anak-anak, dasar brengsek. Kita juga harus meninggalkan negara ini, dasar sialan. Aku juga akan sangat marah sih. Serius, apa yang harus dilakukan ya? Bisakah mereka menggunakan rute lain saja? Mereka benar-benar perlu melarang hal ini di bandara. Serius deh, mereka ganti pintu masuk buat para idol. Ini menyebalkan banget buat ditonton. Aku juga akan sangat kesal sih. Jujur aja, mereka benar-benar merusak pemandangan. Sungguh menyebalkan. Biarkan orang lain meninggalkan negara ini juga. Wah, ini menyegarkan. Aku juga mengalaminya di Bandara Gimpo terakhir kali. Semua orang yang mengantri sangat kesal. Kamu perlu mengalaminya untuk mengetahui betapa menyebalkannya hal ini. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. Lantas, kalau menurut kalian nih ya, apa nih solusi dari masalah ini? Apakah artis perlu diberikan rute khusus atau gerbang khusus gitu? Tapi ya guys, masalahnya ya, rencana untuk pembuatan gerbang khusus untuk artis itu sempat loh menuai reaksi yang pro kontra.
Jadi untuk rencana ini semula dijadwalkan efektif pada tanggal 28 Oktober 2024 di Bandara Internasional Incheon. The Korea Herald lantas melaporkan bahwa seperti dikutip dari VN Express pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, para pejabat mengatakan bahwa langkah-langkah alternatif akan dipertimbangkan untuk mengatasi kepadatan dan keselamatan penumpang. Pada kala itu, bandara di dekat kota Seoul ini mengusulkan adanya gerbang khusus untuk mengurangi kepadatan yang disebabkan para penggemar yang berkumpul untuk melihat artis-artis populer. Namun rencana ini dikritik oleh sejumlah anggota parlemen dan juga masyarakat yang menganggapnya sebagai perlakuan istimewa. Mereka juga menyatakan kekhawatiran atas kurangnya kejelasan mengenai siapa yang akan memenuhi syarat untuk menggunakan jalur yang ditentukan. Oleh karena itu nih guys, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, perusahaan Bandara Internasional Incheon mengumumkan bahwa merujuk berbagai pendapat yang muncul selama audit parlemen dan liputan media, mereka nggak akan menerapkan prosedur masuk khusus bagi individu penting yang menyebabkan kerumunan yang semula dijadwalkan pada tanggal 28 Oktober. Jadi gimana dong solusinya nih? Mau dibuatin gerbang khusus, muncul pro kontra. Nggak dibuatin, muncul juga pro kontra. Terus apa nih? Terus apa nih solusinya? Gimana nih pendapat kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Dan guys, sekarang kita lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang something yang benar-benar panas banget, yakni tentang Kim Se-i yang menuduh nih guys bahwa manajer Cha Eun-woo menusuk Kim Se-ron dari belakang. Waduh, ini kenapa nih? Ada apa lagi nih? Kok makin sini makin ke sana gitu? So, apa yang terjadi nih? Kenapa bisa muncul tuduhan seperti itu? Jadi guys, setelah merilis pesan Kakao Talk masa lalu Kim Se-ron dengan aktor Kim Soo-hyun yang sekarang disebut sebagai bukti tak terbantahkan atas hubungannya dengan Kim Se-ron saat dia masih minor, reporter yang beralih menjadi YouTuber yakni Kim Se-i dari Garo Zero itu telah menargetkan Cha Eun-woo dan manajernya karena diduga atau dituduh mengkhianati mendiang aktris tersebut. Dalam video terbarunya, Kim Se-i itu menuduh bahwa Cha Eun-woo tidak menghadiri pemakaman Kim Se-ron. Sementara laporan First lainnya menyebutkan bahwa Cha Eun-woo mengirimkan bunga ke acara tersebut. Nah, Kim Se-i lantas mengecam sang idol karena tidak datang ke acara tersebut secara langsung. Padahal Kim Se-ron dikenal sebagai teman dekat dari para member Astro, termasuk Cha Eun-woo. Dalam videonya, Kim Se-i mengatakan seperti ini guys. Izinkanku juga berbicara tentang sesuatu yang selama ini ku pendam, dan ini penting. Cha Eun-woo, aku berharap kamu malu. Cha Eun-woo menandatangani kontrak dengan Pantagio. Kim Se-ron juga pernah tanda tangan kontrak dengan Pantagio. Jadi Kim Se-ron dan Moon Bin Astro adalah teman baik Cha Eun-woo juga, meskipun ada sedikit perbedaan usia. Setelah Moon Bin meninggal, Kim Se-ron menulis surat kepadanya. Namun ketika Kim Se-ron meninggal, Cha Eun-woo tidak datang ke pemakamannya. Mengapa dia tidak datang? Setelahnya, Kim Se-i menuduh bahwa manajer Cha Eun-woo di Pantagio sebagai anjingnya Dispatch dan menusuk Kim Se-ron dari belakang. Kim Se-i menuduh nih guys bahwa manajer inilah yang memberitahu Dispatch tentang foto-foto Kim Se-ron di bar poker yang saat itu membuatnya menghadapi kritik pedas lagi. Kim Se-i menuduh bahwa manajer tersebut menghubungi keluarga Kim Se-ron dan berusaha meyakinkan mereka agar nggak bekerja sama dengan Garo Zero. Menurut Kim Se-i, manajer tersebut menawarkan untuk menghubungkan keluarga yang berduka dengan media yang baik untuk membantu mereka mempublikasikan masalah tersebut. Dan Dispatch lah yang menghubunginya segera setelah itu. Lebih lanjut, Kim Se-i mengatakan seperti ini guys. Tapi itu bahkan bukan bagian terburuknya. Manajer Cha Eun-woo, baiklah, kurasa bukan manajernya, tapi manajer ini bekerja dengan Dispatch. Manajer Cha Eun-woo adalah anjingnya Dispatch. Kuharap Cha Eun-woo akan bicara tentang ini. Dan manajernya, aku tahu siapa dirimu, kau akan masuk neraka. Jadi manajer ini menghubungi keluarga Kim Se-ron tepat saat skandal itu pertama kali mencuat. Manajer itu mencoba untuk meyakinkan orang yang berduka untuk menemui Kim Soo-hyun dan berhenti berbicara denganku. Kemudian dia menawarkan untuk menghubungkan keluarga itu dengan pers yang baik. Coba tebak pers mana yang menghubungi keluarga itu tepat setelahnya. Dispatch. Apa yang telah dilakukan Dispatch terhadap Kim Se-ron? Mereka lah yang menerbitkan berita eksklusif tentangnya dengan foto-fotonya di bar poker. Ingat, menurut kamu siapa yang mengambil foto-foto itu? Seseorang yang dekat dengannya bukan? Manajer Cha Eun-woo lah yang melibatkan Dispatch. Adapun dalam video tersebut, untuk Kim Se-i tidak menyertakan bukti signifikan atas tuduhannya. Namun meskipun demikian, beliau terus mengklaim bahwa dia mengetahui tentang klaim yang dia buat. Jadi dalam artian dia itu pengen menegaskan gue itu nggak sembarang buat tuduhan loh, tapi gue tahu sesuatu gitu tentang tuduhan yang gue buat. Itulah guys yang dapat aku tangkap.
Dan guys, sekedar untuk informasi tambahan, mungkin ada dari kalian yang belum tahu tentang apa yang sudah diungkapkan oleh Dispatch seperti yang dibahas oleh Kim Se tadi. Jadi ceritanya tuh pada tanggal 4 April, Dispatch merilis foto-foto yang memperlihatkan artis tersebut yang pada kala itu menjadi berita utama setelah mengklaim menghadapi kesulitan keuangan. Nah, foto yang dipublis oleh Dispatch adalah foto yang memperlihatkan mendiang diduga main poker. Menurut Dispatch, aktif tersebut bermain Texas Hold'em yang merupakan jenis poker, dan media tersebut juga memberikan cuplikan permainan poker dari sang mendiang. Kala itu, Dispatch mengatakan dia dengan percaya diri mengecek flop sebelum melemparkan chip untuk blind. Ketika pemain lain memasang taruhan di turn, aktris tersebut memanggil. Dia juga berlomba di river. Dengan kata lain, dia adalah pemain yang tahu cara bermain Hold'em. Ini menurut seseorang informan yang memberikan keterangan saksi mata kepada Dispatch. Informan itu juga menyatakan bahwa mereka melihat aktris tersebut di sebuah pub Hold'em dan menontonnya bermain. Kemudian Dispatch juga menyatakan bahwa mereka mengunjungi tempat poker yang pemiliknya menyatakan bahwa itu bukan jaringan perjudian ilegal dan gak ada transaksi uang ilegal yang terjadi di sana. Pada kala itu, pemilik pub poker mengatakan, ini bukan jaringan perjudian ilegal. Pemain mengisi chip mereka di aplikasi dan datang ke sini untuk bermain. Chip tersebut kemudian digunakan untuk membeli makanan atau minuman, dan kami tidak mengonversi chip menjadi uang tunai. Kemudian, Dispatch itu menunjukkan ketidakkonsistenan dengan klaim Kim Se-ron sebelumnya bahwa dia menghadapi kesulitan keuangan. Kala itu, mereka mengatakan bukan masalah kalau Kim Se-ron senang bermain Hold'em, namun penampilannya di meja poker dan menyentuh chip tampaknya tidak sesuai dengan klaimnya bahwa dia sedang menghadapi kesulitan keuangan. Menurut informan tersebut, Kim Se-ron menghabiskan chipnya lebih dari 1 kali. Dia juga memesan bir sekitar pukul 12 malam, dan dia diduga telah bermain selama lebih dari 3 jam. Dan guys, pada akhirnya foto-foto ini lantas memberatkan sang aktris yang pada kala itu memohon keringanan hukuman kepada pengadilan atas kasus DUI-nya. Bahkan pada kala itu, Kim Se-ron juga mengklaim dirinya telah bekerja di sebuah kafe dan menghadapi kesulitan keuangan. Sementara itu, topik ini lantas disorot oleh netizen Korea. Di komunitas online, beberapa dari mereka berkomentar seperti ini guys. Untuk menyatakan fakta, Pan Tae-gyu tidak memiliki manajer yang secara khusus ditugaskan untuk Cha Eun-woo ya. Manajernya bergiliran dan mengurus banyak artis. Jadi nggak ada yang perlu dikeluhkan sih dari awal. Aku cek dan sepertinya Cha Eun-woo nggak melakukan kesalahan apapun, tapi komentarnya benar-benar menyeretnya ke dalam masalah besar, memanggilnya nasionalis Tiongkok dan berbagai macam hal. Gak bisa menghadiri pemakaman bukanlah hal yang bisa disalahkan. Bahkan jika dia satu perusahaan dengan Kim Se-ron saat mereka masih muda, mereka gak sedekat itu sekarang. Lantas apa hubungannya dia dengan semua ini? Cha Eun-woo itu bahkan gak memiliki hubungan pribadi dengan Kim Soo-yeon. Tetapi orang-orang menyeret manajernya hanya karena dia bekerja dengan mantan agensi Kim Se-ron. Manajer selalu berganti-ganti dalam agensi. Dia sedang syuting di daerah lain, jadi mungkin gak bisa hadir. Dia bahkan mengirim bunga, tetapi orang-orang masih datang untuknya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dan jujur aku sependapat sih dengan netizen Korea. Misal nih untuk alasan gak hadir, mungkin Cha Eun-woo sendiri pada kali itu punya schedule atau jadwal yang emang gak bisa ditunda atau gak bisa di skip gitu ya kan. Jadi dia pun berhalangan untuk hadir dan hanya mengirimkan karangan bunga. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Alright everyone, sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada kesalahan informasi mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Guys, di akhir video ini aku izin ya untuk rekomendasi produk hair care buat kalian yang mungkin rambutnya rontok. Teman-teman coba deh pakai toniknya Putri. Di aku sendiri itu ngefek sih guys. Setelah aku pakai ini rutin ya sampai tinggal sisa ini doang, bentar lagi habis. Rambut rontok itu berkurang banget. Bukannya nggak ada ya guys, tapi berkurang. Dan untuk dapetin hasil maksimal, saran aku sih beli paket perawatannya guys. Tiga-tiganya itu cuma 60 ribuan doang guys. Dengan harga segitu kalian udah dapetin Putri Moisturizing Conditioner, tapi ukurannya yang 200 ml ya guys. Bukan yang ini. Ini tuh ukurannya 450 ml. Terus kalian juga dapetin Putri Shampoo Ginseng ukuran 200 ml dan of course tonik juga ukuran 450 ml guys, lebih besar dari ini. Buat kalian yang tertarik nanti bisa langsung cek tab produk aku ya. Thank you so much.